Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala pada pagi ini. Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, teladan umat Islam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kalau kemarin dalam MPLS hari pertama sudah disampaikan materi terkait pengenalan lingkungan sekolah dan cara belajar efektif, maka pada hari ini, hari kedua, maka saya akan menyampaikan materi terkait tata tertib sekolah. Nah, sebelum saya sampaikan materinya, perlu diketahui dulu, perkenalkan, nama saya Bapak Eko Warsono SHI, Mapel Pelajaran PAI Ibadah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Materinya saya ulangi lagi adalah tata tertib sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang tata tertib sekolah, itu artinya kita sedang bicara namanya kondisi yang dinamis atau serasi dalam tata hidup, khususnya di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Dan dalam tata tertib sekolah, dalam tata tertib khususnya peserta didik, itu sebenarnya ada 3 hal yang akan saya sampaikan secara ringkas dulu ya. Yang pertama, hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan. Yang kedua, hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang atau larangan-larangan. Yang ketiga, pembinaan atau sanksi. Kita ke yang pertama dulu adalah kewajiban siswa. Kewajiban siswa itu dalam pasal 1 disebutkan siswa itu 5 menit sebelum jam pertama sudah hadir di sekolah. 5 menit sebelum jam pertama pelajaran ya. Yang kedua, apabila datang terlambat, maka seorang siswa itu harus minta izin masuk kepada guru jaga secara lisan dan kemudian nanti diberi surat secara tertulis, dan nanti juga setelah sampai di kelas, mau masuk kelas, itu juga minta izin kepada guru mapel. Yang ketiga, apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit atau izin lain, maka harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua atau wali murid pada hari itu juga, kecuali darurat ya, bisa melalui telepon. Kemudian yang keempat, apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir, maka harus minta izin guru mapel dan guru jaga, dan baru boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat surat izin. Jadi nggak boleh kemudian langsung pulang begitu saja, tidak boleh. Ini kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian yang nomor selanjutnya, nomor 5 adalah wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan.
khususnya pas pulang itu tidak boleh pulang sendiri dulu gitu. Dengan alasan macam-macam tidak boleh gitu loh. Dengan alasan ingin keluar terlebih dahulu biar sepeda motornya keluar gerbang dahulu dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi harus bersama-sama. Kemudian yang keenam, harus berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan sekolah pada saat jam istirahat. Jadi kalau jam pelajaran itu tidak boleh siswa kok di luar kelas, tidak boleh. Andaikan bapak ibu guru mapel baru keluar karena suatu hal ya, ke ruang guru umpamanya mengambil buku dan sebagainya atau presensi yang ketinggalan, siswa juga tidak boleh kemudian ikut keluar. Artinya harus tetap di dalam kelas. Ya, ini. Kemudian yang ketujuh, wajib mengikuti upacara yang telah ditentukan sekolah. Contohnya upacara nasional, upacara 17 Agustus dan sebagainya. Siswa itu wajib mengikuti kegiatan upacara kecuali karena sakit dan lain hal yang dibenarkan. Ini. Kemudian dalam pasal 2 itu terkait pakaian seragam sekolah. Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Sragen itu harus memenuhi kewajibannya, keharusannya. Yang pertama, mengenakan pakaian seragam OSIS atau HW. Nah, jadi kalau di SMA Muhammadiyah kepanduannya, seragamnya itu agak sedikit berbeda warnanya, tapi sebenarnya semuanya kepanduan. Kalau kalian mengenal pramuka, di sekolah Muhammadiyah itu ada semacam kepanduan tapi namanya HW, Hizbul Waton. Termasuk pakaian batik lengkap dengan atributnya. Oleh karena itu silahkan seragam kain-kain yang telah diberikan dijahit sesuai dengan contoh, termasuk bagaimana pemasangan atribut, umpamanya di sini dan di sini umpamanya. Terus yang di pet silahkan dipenuhi dengan baik. Ini. Kemudian yang kedua, bersepatu hitam dan berkaos putih panjang. Ingat, bersepatu hitam. Jadi tidak diizinkan di sini memakai sepatu selain sepatu hitam. Sepatu warna merah, warna apa namanya itu, nggak boleh. Artinya sepatunya semuanya warnanya hitam, itu ya. Kemudian yang ketiga, pakaian, seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Jadi tidak boleh masangnya seenaknya sendiri, nggak boleh. Kalau ketentuannya atribut itu di kanan, ya dipasang di kanan. Nggak boleh dipasang di sini atau di sini, nggak boleh. Nah ini ya. Jadi pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi. Jadi jangan sampai pakaiannya maaf ya kotor gitu, bau, terus tidak disetrika, tidak rapi ya. Luntung-luntung bahasa Jawanya, luntung-luntung dan sebagainya, itu jangan ya. Yang baik, yang rapi. Kenapa? Ya biar enak dipandang, sedap kan gitu, nyaman kita. Kalau pakaian bersih, wangi ya, itu kita nyaman, dengan teman nyaman, dengan lingkungan nyaman. Oke. Kemudian kewajiban, keharusan nomor atau pasal ketiga adalah yang pertama, ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Jadi harus ikut kebersihan dijaga. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Makan apa gitu ya. Itu kalau jajan di kantin umpamanya, kalau pas masuk ya masuk seperti biasa. Kalau ini sedang pandemi daring mungkin tidak. Jadi kalau jajan dari kantin ya
Di tempat sampah buangnya, jangan di kelas, jangan di loker meja dan sebagainya. Yang ketiga, membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing. Jadi supaya lingkungan sekolah itu sehat, kelasnya, warga kelas juga sehat, semuanya sehat. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Itu harus ada piket ya. Piket kelas, dan piket itu amanah, artinya memang kalau dijadwal piket ya dikerjakan gitu loh. Insya Allah nanti kalau ikhlas itu juga akan bernilai ibadah. Nah, saya ulangi, bernilai ibadah. Makanya senang bersih-bersih, karena kebersihan itu adalah bagian dari iman kita gitu. Nomor 4, mengatur sepeda atau sepeda motor di tempat parkir secara rapi ya, secara rapi. Jadi nggak boleh ada yang menghadap utara, ada yang malang megong bahasa Jawanya, semaunya sendiri, nggak boleh. Jadi sesuai ketentuan, yang rapi, yang bagus. Kita biasakan sebagai siswa, sebagai warga negara, sebagai khususnya kita juga orang Islam itu untuk tertib, mematuhi tata tertib ini. Kemudian ikut menjaga tanaman atau pohon-pohon di sekolah, dijaga. Salah satu caranya apa? Ya menjaga itu mungkin kalau pas longgar ikut nyiram taman kelasnya itu ya, disiram. Yang piket itu disiram, taman-taman kelasnya itu ada disiraminya. Itu bagian ikut menjaga tanaman sekolah. Karena pohon, tanaman itu juga bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya menghasilkan oksigen. Nah, ini yang kita hirup ini. Oke. Yang ketujuh, ikut menjaga sarana prasarana sekolah. Ini dijaga. Sarana prasarana di kelasnya, di sekolah, ini dijaga. Karena ketika kalian sudah menjadi siswa SMA Muhammadiyah 1 Sragen, itu sebenarnya kalian sudah menjadi warga, artinya di keluarga. Jadi barang-barang keluarga ini harus dijaga, jangan sampai rusak atau malah dirusak. Kita lanjutkan ke pasal keempat, etika dan tata krama ya. Seorang siswa itu yang pertama harus menghormati guru dan karyawan. Kita hormati guru kita, karyawan-karyawan yang ada, kita hormati, kita hargai dan gitu. Ketika berjumpa ya bertegur salam, ucapkan assalamualaikum Pak Guru, assalamualaikum Bu Guru, nah gitu ya. Karena mengucap salam itu juga dianjurkan, ya, dianjurkan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama siswa. Karena yang masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Sragen ini kan juga punya latar belakang berbeda, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Maka harus kita hormati, harus kita sayangi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu berdandan dan memakai perhiasan secara wajar, gitu. Yang wajar. Dandan ya tidak boleh berlebihan. Pakai kalau cewek ya lipstik apa gitu, bedak, ukuran, umpamanya nggak boleh berlebihan. Yang wajar-wajar itu boleh. Pakai perhiasan yang cewek-cewek itu juga yang wajar, gitu ya. Kemudian yang keempat, rambut diatur secara rapi, tidak gondrong dan tidak dicat. Nah, rapi, Pak, sisiri, nah, disisiri. Pak, kalau saya pakai peci seperti Pak Guru boleh nggak? Boleh, ya, boleh pakai peci boleh, dan gitu. Tapi kalau nggak pakai peci ya tetap rapi, disisiri, sisiran. Kemudian rambut tidak boleh gondrong. Jadi ya minimal seperti Pak Guru seperti ini boleh, ya, gitu. Jangan sampai gondrong kemana-kemana, nggak rapi, nggak bagus, dilihat nggak enakan gitu. Dan tidak boleh dicat. Warna merah, warna hijau, warna kuning macam tidak boleh. Semuanya natural, warnanya natural. Hitam seperti ini. Andaikan karena faktor tertentu sudah ada ubanan gitu, kelihatan warna putih. Kalau itu putihnya
alami, ya tidak apa-apa, ya gitu. Kecuali dicacat, tidak boleh. Ini. Kemudian yang kelima, menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Yuk, kita sudah jadi siswa, warga di SMA Muhammadiyah 1 Sragen, ketertiban, keamanan ini kita jaga. Karena ini sarana prasarana, ini milik kita semua, ya, harus kita jaga. Kemudian pasal yang kelima, siswa itu harus menyelesaikan pembayaran keuangan sesuai ketentuan. Contohnya SPP itu. Setiap tanggal ini itu sudah ditentukan. Nanti kalau sudah masuk nanti akan dapat kartu dan petunjuk-petunjuknya gitu dari bendara, ya. Jadi begitu, dipatuhi, ya. Kemudian yang kedua, meminjam dan mengembalikan buku perpustakaan sesuai ketentuan. Jadi untuk menunjang pembelajaran, referensi bacaan, ya. Sekolah juga menyediakan buku-buku referensi bacaan-bacaan. Dibiasakan untuk pinjam dan membaca. Apalagi kita orang Islam itu sangat dianjurkan untuk membaca. Ingat, Quran surat ayat yang kali pertama diturunkan dalam Islam itu justru tentang Iqra, bacalah, sinauno, gitu. Sinau apa? Ya sinau buku, sinau fenomena alam dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu luar biasa. Yang pertama itu justru perintahnya tentang sinau, baca, gitu, ya. Maka yuk kita amalkan. Bapak Ibu guru, karyawan juga insya Allah mengamalkan. Kalian juga kita motivasi untuk belajar dan membaca. Ini. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah sesuai ketentuan. Boleh menggunakan, tapi sarana itu digunakan, prasarana itu digunakan sesuai ketentuan. Silakan digunakan, boleh. Nah, ini. Kemudian larangan-larangan. Yang pertama, meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya KBM alias bolos. Nah, itu tidak boleh. Ini berarti perilaku yang tidak baik, ya. Ini. Yang kedua, berada di luar kelas pada saat KBM. Larangan. Ini juga tidak baik. Yang ketiga, membawa sepeda motor yang tidak lengkap, protolan. Nah, ini kurang baik, gitu. Karena kita orang sekolah, gitu. Yang keempat, berdandan atau pakai perhiasan atau membawa uang saku yang berlebihan. Ini enggak baik juga. Karena nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, kecemburuan dan sebagainya, ya. Yang kelima, bertingkah atau berbicara tidak sopan, ya. Ya contohnya kalian tahulah bicara tidak sopan itu bagaimana, ya. Termasuk berteriak-teriak mungkin di kelas, di halaman, ya, nggak perlu seperti itu. Yang wajar-wajar saja bicara, ya. Ini. Kemudian yang keenam adalah berpacaran di lingkungan sekolah. Nah, ini. Kita saat ini itu belajar, ya, dari siswa. Jadi fokus kita belajar. Impian orang tua, keinginan orang tua itu kita wujudkan. Karena orang tua itu kan ada yang pengen kita jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai negeri dan sebagainya. Itu kita wujudkan. Jangan sampai gara-gara pacaran nanti malah kebablasan. Nah, nggak baik akhirnya. Impian, cita-cita kalian, bahkan keinginan orang tua akhirnya gatot alias gagal total. Dan biasanya penyesalan itu di akhir. Penyesalan itu di akhir. Wah, andaikan aku kemarin tidak pacaran, tidak ini, tidak itu. Biasanya penyesalan di akhir. Ingat, ya. Maka jangan sekali-kali pacaran-pacaran. Resikonya lebih besar. Artinya apa? Fokuslah belajar dulu. Fokus belajar, berdoa, minta petunjuk pada Allah supaya cita-citanya berhasil, bisa membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua. Nah, ini, ya, fokus. Nah, gitu. Kita doakan mudah-mudahan cita-cita kalian juga berhasil. Amin. Nah, gitu. Kemudian membawa senjata tajam, minuman keras, rokok, narkoba dan sejenisnya. Itu tidak boleh juga. Hati-hati. Itu juga termasuk pelanggaran-pelanggaran berat nanti, ya. Ini.
Yang ke-8, berkelahi di lingkungan sekolah. Sekolah mau berkelahi, ini gimana ini ya? Makanya jangan. Tidak benar seperti itu. Berprestasi bukan berkelahi harusnya ya. Prestasi apapun silahkan, baik akademik maupun non akademik. Orang kok malah berkelahi kan gitu ya. Yang nomor 9, berjudi di lingkungan sekolah lain. Suruh belajar malah judi, ya ini nggak boleh juga. Tapi alhamdulillah kita tidak ada seperti itu. Siswa itu ya belajar ya gitu, menggapai impian, cita-cita, prestasi dan pengembangan diri. Kemudian yang ke-10, mengambil atau merusak barang milik sekolah atau warga sekolah. Ini juga nggak boleh ya. Jangan ngambil, bahasa lainnya apa ya? Yang ngambil itu yang mencuri begitu ya. Mencuri, karena mengambil tanpa izin kan mencuri namanya. Tidak boleh seperti itu ya. Karena itu bukan milik kita. Pertanggungjawabannya itu nanti langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngambil bukan yang miliknya. Kalau manusia, Bapak Ibu guru, teman tidak melihat, tapi Allah pasti melihat. Ini hati-hati ya, hati-hati. Kemudian yang 11, melakukan pemerasan atau intimidasi dalam bentuk apapun, nggak boleh ya. Meras ya, minta uang, ada junior atau yang macam-macam lah, pokoknya itu nggak boleh. Itu perbuatan tidak baik ya. Yang 12, melakukan pelecehan, penghinaan kehormatan guru, karyawan atau sesama peserta didik. Itu juga nggak boleh. Apalagi kita orang Islam, malu dong kan gitu ya. Malu masa melecehkan, menghina, itu malu kita. Kita kembalikan tanda diri kita. Andaikan kita itu dilecehkan, dihinakan orang, kira-kira perasaan kita gimana? Nggak senang. Sama orang lain juga nggak akan senang sebenarnya gitu. Yang nomor 13, membawa buku bacaan atau video yang memuat konten pornografi. Nah, ini nggak benar lagi ini ya, nah, gitu. Bacaan video itu yang ada kaitannya dengan pembelajaran, pengembangan diri yang positif, gitu loh. Bukan yang seperti itu kan merusak nanti, merusak semuanya, merusak badan, merusak jiwanya, sehingga kacau belajarnya. Bahkan nanti ujung-ujungnya ya ruwet nanti biasanya. Oke. Yang nomor 14, menikah atau hamil. Nah ini nggak boleh, namanya sekolah kok malah menikah hamil gitu. Yang ke-15, bertato, pakai tato apapun bentuknya ya, atau entah gambar naga, gambar macan, gambar apa gitu, jangan gitu. Kemudian memalsukan dokumen administrasi. Mungkin ada surat edaran dari sekolah contohnya dipalsukan, itu tidak boleh. Entah edaran apapun, pemberitahuan gitu, tentang biaya-biaya kegiatan atau apa umpamanya ada pas di situ tertulis tertera angka, ya sudah, jangan dipalsukan, jangan diganti, jangan di-scan dan sebagainya. Nah, itu berbahaya dan pasti tahu. Nah, dan pasti tahu karena ada masternya di arsip sekolah gitu ya. Baik. Kemudian kita yang terakhir adalah bahasanya sanksi, kredit point. Jadi kalau melanggar di SMA kita ini kreditnya berapa gitu ya. Pelanggaran itu juga ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Contoh pelanggaran ringan itu membuat kotor atau mengotori ruang kelas atau lingkungan sekolah, itu kredit poinnya 3, ditulis 3. Nah, itu. Bolos itu 3. Kemudian membuat ulah di kelas, ganggu pelajaran, kreditnya 4. Tidak menekan seragam yang diatur oleh tata tertib sekolah, itu kredit poinnya 6. Nah, kita cepatkan saja ya karena waktu. Pelanggaran sedang, contohnya mencoret-coret bukan pada tempatnya, itu 10 ya, 10. Kemudian merusak barang milik sekolah, itu juga 10 ya, apapun bentuk barangnya itu. Kemudian melompat pagar atau jendela, itu juga 10 ya. Tidak mengikuti upacara 17 Agustus atau hari besar lain, itu 15 ya, hati-hati.
Contoh pelanggaran berat: pemalsuan urusan dinas, kredit poinnya kita tulis 25. Berkata-kata kasar pada guru dan karyawan, itu 25. Merokok di lingkungan sekolah, itu berapa? Merokok di lingkungan sekolah 50. Langsung 50 ya. Berkelahi 25, pemerasan 25 ya. Mencuri, ini mencuri dan didapat bukti 75. Minum-minuman keras 75. Berbuat asusila, nah ini, berbuat asusila langsung dikeluarkan. Ingat, langsung dikeluarkan. Menikah dan terbukti atau hamil juga langsung dikeluarkan. Terlibat terorisme langsung dikeluarkan, atau subversi namanya, langsung dikeluarkan. Menggunakan narkoba juga langsung dikeluarkan. Nah, apabila seorang siswa kredit pelanggannya sudah mencapai 60 poin, maka orang tua dipanggil ke sekolah untuk peringatan pertama. Kalau 80 poin, orang tua dipanggil ke sekolah untuk diperingatkan kedua dan membuat surat pernyataan bermaterai. Kalau sudah 100 poin, siswa tersebut dikembalikan ke orang tuanya. Nah, hati-hati ya. Oke, siswi dan anak-anak sekalian yang saya cintai, saya hormati. Demikian tadi tata tertib siswa di SMA Muhammadiyah 1 Sragen ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Semoga Allah meridhoi dan memberikan berkah untuk kita semua. Sehat selalu dan titip salam untuk keluarga yang ada di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.